Halo semua, selamat datang di Pondasi, podcast anak Arsi. Nah, di Pondasi ini, Pondasi itu segmen baru di YouTube-nya Himarsona Pada. Pondasi sendiri itu tuh ngebahas seputar tentang arsitektur, dunia arsitektur. Kita bakal ngundang tamu-tamu atau gestar atau pembicara, bisa dari mahasiswa arsitektur yang berprestasi, juga bisa alumni, bisa juga dosen atau bahkan bisa jadi arsitek. Oke, kenalin nama gue Dewa. Gue bakal tanya-tanya nih ke salah satu tamu kita, tamu pertama karena ini kan episode pertama kita. Tamu kita kali ini tuh cukup dan sangat berpengaruh untuk Himarsona Pada setahun ke depan, periode 2024-2025. Please welcome Dava. Tepuk tangan dong. Halo semuanya, Sehat, Dav? alhamdulillah Mungkin bisa sehat. perkenalan ke teman-teman semua nih. Oke, perkenalkan ya, nama gue Muhammad Dawa Farel Arseno, biasa dipanggil Dava. Yang alhamdulillahnya nih di tahun ini gue diamanatin sebagai ketua himpunan periode 2024-2025. Wah, gimana rasanya? Ya rasanya pasti bangga banget ya, suatu pencapaian yang mungkin udah lama gitu kan gue nanti-nanti, kalau misalkan itu gagal pasti kecewa juga. Tapi alhamdulillahnya dengan segala persiapan gue waktu itu juga ya bisa sampai sekarang gitu, terpilih dan diamanahin sama kalian semua untuk jadi ketua himpunan kayak gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita mundur sedikit. Kira-kira background dari lo sendiri itu tuh gimana sih sebelum masuk dunia perkuliahan ya? Itu tuh gimana? Background pendidikan mungkin ya. Background pendidikan sebelumnya gue di sini asli Lampung ya. Eh, SD gua itu di Natar. Sorry, SD gua itu di Al Kausar. Habis itu gua ngerantau SMP SMA itu ke Tangerang, yaitu di pondok pesantren. Mungkin teman-teman di sini bakal kaget gitu ya. Mungkin orang banyak gitu yang masuk ke ITERA, apalagi kan ini sekolah teknik ya kebanyakan gitu. Background dari SMK atau SMA, tapi gua dari pondok. Nah, ini juga yang bakal jadi survive buat gua lah, suatu momentum ya. Gimana caranya gua bisa nyimbangin yang latar gua tadi bukan dari IPA atau gimana, tapi gua harus bisa gitu nyimbangin sama teman-teman gua kayak gitu. Kira-kira nih, kan lo mau masuk arsitektur itu berarti ngikutin SBM. Gue SMM waktu itu, Oke. Berarti kan ada beberapa pilihan jurusan yang iya lo benar. pilih kan? Kenapa tuh tiba-tiba lo, oh Arsi nih, gue mau masuk Arsi. Oke, mungkin kenapa gue cerita dulu ya ke sebelum-sebelumnya waktu itu. Boleh. Jadi SMM itu pilihan terakhir gue karena dari SD, SMP, SMA kan gue udah ngerantau gitu, jauh dari orang tua lah kesannya. Terus waktu itu gue juga nge-apply pengen masuk di Turki gitu, udah tes segala macam. Waktu itu ada juga pilihan di arsitek di salah satu kampus di Turki. Terus beberapa di kampus itu juga gue milih yang lain dan alhamdulillahnya masuk. Cuman ya karena yang tadi gue bilang gue udah terlalu lama ngerantau nih sama orang tua, jadi udah nanti dulu gitu. Jadi di Lampung. Yang mungkin temen-temen semua gitu kan di masa-masa kuliah itu justru yang ngerantau ya. Di sini gue kebalikannya kayak gitu. Makanya gue mau nggak mau nyari waktu itu SBM udah lewat kan, mau nggak mau gue nyari kampus negeri yang ada di Lampung. Terus gue cari-cari ITERA ada arsitektur gitu kan. Mungkin kenapa gue milih arsitektur nih buat teman-teman semua, dikit cerita lagi. Jadi balik lagi ke background gue tadi, background gue di pondok gitu ya, dimana pelajaran eksak atau IPA-nya itu tuh kurang banget gitu. Makanya sebelum kita masuk ke dunia perkuliahan kan pasti kita juga harus tahu tuh kayak apa sih yang jadi kelebihan kita, apa yang sih yang jadi kekurangan kita gitu kan. Jadi menurut gue kurang banget di IPA gitu kan, tapi gue di sini suka gambar, terus gue juga pede nih ngerasa bisa gambar kayak gitu. Akhirnya
coba deh gue pengen masuk arsitektur gitu. Ya walaupun gue nggak terlalu tahu gitu kan, pasti kalau misalkan orang-orang awam gitu atau secara umum kalau misalkan masuk arsitektur, oh pasti jadi arsitek. Ternyata pas gue masuk, banyak banget yang dipelajarin, bukan cuman gambar-gambar aja kayak misalkan orang awam itu bilang gitu kan. Malah, keprofesiannya juga banyak banget setelah jadi lulusan arsitek kayak gitu. Berarti nggak, kita lulus di jurusan arsitek berarti, lulusnya nanti bakal jadi arsitek itu belum tentu ya, Iya, belum banyak tentu. lapangan Benar benar, pekerjaan benar berarti ya. banget. Lo kan tadi nyinggung tentang lo, lulus di pondok gitu kan. Lulus di pondok itu berarti dari nol kan? Dari nol nggak pengetahuannya gitu? Iya betul, Dari nol maksudnya, kan? pas kita masuk, di arsitek ini kan benar benar, Dari nol kita kan? dari nol. Karena gue juga ngerasain, gue kan SMA ya. Jadi gue dari dulu itu juga kalau cita-citanya mau jadi apa, jadi apa, jadi arsitek karena ikut kakek gue kebetulan arsitek kan. Oh ya, Terus mau mau masuk kuliah tuh nggak nyiapin apa-apa karena nggak tahu karena kakek gue udah meninggal juga. Dan kira-kira lo bisa sharing gak sih ke teman-teman semua yang misalkan gue mau masuk arsitek nih, tapi gue dari nol gitu. Apa sih yang mesti disiapin untuk masuk jurusan arsitektur itu? oke, mungkin waktu itu gue juga nggak ada persiapan ya, tapi setelah gue masuk kan gue juga bisa sharing nih ke teman-teman. Jadi bisa teman-teman di luar kalau misalkan pengen masuk arsitektur nyuri-nyuri start lah gitu ya. Biar ada persiapan, biar mulus lah jalannya gitu. Kalau misalkan kalian punya cita-cita di dunia arsitektur atau punya minat di dunia arsitektur kayak gitu. Pertama pasti yang tadi gue bilang, kenalin dulu kelebihan sama kekurangan kalian. Terus, niat kalian itu tuh pengen kemana sama peminatan. Kalau misalkan pengen masuk arsi biasanya, eee, peminatannya tuh kayak di estetika, tentang bangunan, kayak gitu. Terus suka sama desain-desain gitu kan. Kayak gitu sih, mungkin kenalin dulu minatnya sama punya niat di situ. Untuk, prosesnya semuanya pasti butuh proses gitu. Jangan minder kalau kalian lulusan dari mana, jangan minder kalau misalkan, gua nggak bisa gambar nih, itu kan stereotip tuh, biasanya orang-orang bilang arsitektur ya pasti jago gambar, nggak kayak gitu kok. Kita di sini semuanya belajar dari nol, kita bisa berproses lah gitu. Karena proses itu nggak bakal ngehianatin hasil kayak gitu. Betul, proses nggak bakal ngianatin hasil. Nah, jadi tadi lo ngomongin stereotype. Ya. Gue tuh kemana-mana pastilah ditanya nggak Nah, mungkin kan. Udah kuliah ya jurusan apa? Jadi stereotype orang itu kalau misalkan nanya jurusan apa, jurusan arsitektur. Wah, arsitektur susah ya gini-gini gitu kan. Eh, Emang arsitektur sendiri menurut lo itu tuh susah nggak sih sebenarnya? kalau misalkan dibilang susah, susah, dibilang gampang ya gampang juga. Sebenarnya tergantung individunya gitu. Karena arsitektur ini nih pelajaran multidisiplin. Kuncinya itu, disiplin sama rajin kayak gitu, nggak harus pinter gitu, maksud gue di sini pinter itu tuh bisa dikembangin, tapi disiplin ini kan niat dari dalam diri kita ya, gimana kita ngejalaninnya. Nah itu tuh yang harus benar-benar dilawan lah, bakal banyak banget rasa namanya males untuk asistensi misalnya gitu kan, atau ngerjain tugas dimana kita jadi deadlineer nih, terus, karena pelajarannya banyak, terus FYI juga dan di arsitektur ITERA sendiri itu ada yang namanya Stupa dan itu 6 SKS, mungkin itu SKS terbanyak ya di ITERA? Betul sih, betul Mata betul. kuliah terbanyak ya Iya. SKS-nya? Iya, jadi kayak gitu. Makanya, buat teman-teman semua itu kalau dari gua pribadi ya, ini kan, apa namanya, pernyataan orang bakal beda-beda ya gimana caranya. Itu dari niat sih sebenarnya gitu, kalau misalkan udah ada niat, pasti bakalan bisa gitu. Jadi dibilang susah, ya susah bagi orang yang tadi gue bilang, bakal gampang buat orang yang rajin kayak gitu sih. Oke, harus rajin ya Iya intinya betul. ya. Tadi lo nyinggung tentang stupa. Emang di arsitektur itu tuh belajar tentang apa aja sih? Kalau misalkan pelajarannya yang gue bilang di awal tadi, pas mungkin gue taunya cuman gambar gitu kan, lulusan arsitektur jadi arsitek gitu, ternyata banyak banget di sini kan pelajarannya juga banyak banget.
belajarnya itu tuh nggak cuman tentang desain, tentang gambar. Kalau misalkan stupa tadi studio perancangan arsitektur, di situ kita ngerancang. Tentu dalam proses perancangan itu kan kita, bukan cuman belajar desain atau segala macam gitu, tapi kita di sini nih bakal ngebuat suatu hunian yang ditempatin buat orang lain, bukan buat kita gitu. Tentu kan kita harus bisa memahami nih karakteristik dari orang itu kayak gimana. Kalau misalkan kita asal buat nih yang penting bagus, yang penting cantik. Nah, kalau orang itu nempatin kurang suka sama tempatnya kan bingung gitu. Nah, jadi itu kita juga belajar nih tentang karakter seseorang, dia nih, kesehariannya kayak gimana, kayak gitu, pola hidupnya kayak gimana, itu kita pelajarin. Terus juga di arsitektur itu belajar yang tadi gue bilang banyak banget kan, contohnya aja, kita biologi, belajar tentang tanaman-tanaman gitu. Kan di dalam proses perancangan kita juga pasti ada pendekatannya juga ya dengan alam gitu. Nah itu kan kita juga bakal masukin nih tanaman apa yang mau kita pakai di bangunan kita, kayak gitu. Kalau misalkan kita asal-asal ya tadi, tanaman itu nggak bakal bertahan lama gitu, nggak sustainable. Itu contohnya ya. Terus pelajaran sistem energi gitu. Sistem energi kan kita juga ngedesain nih, bangunan yang mungkin, hemat energi gitu. Nah itu kita pelajarin, jadi banyak banget rumpunnya. Malah kita juga misalkan belajar tentang kesehatan gitu, kedokteran segala macam. Kalau misalkan kita ketemu nih ngedesain rumah sakit kan kita juga harus tahu yang kata gua tadi, polanya kayak gimana, apa aja yang bakal dilakuin di dalam rumah sakit itu. Jadi kita bakal banyak banget mempelajarin itu. Dan juga di arsitektur itu tuh, sering jalan-jalan kayak gitu. Betul. Karena, kita kan bakalan harus punya nih kayak referensi ya, kalau anak arsi nyebutnya preseden gitu, preseden suatu bangunan atau referensinya itu kan bakal bakal apa ya, Membantu kita. ngebantu banget buat perancangan kita. Kalau misalkan kita cuman tahu, bangunan-bangunan yang di sekitar rumah kita kan otomatis pengetahuan kita cuman stuck tuh di situ Betul. aja. Tapi kalau kita jalan-jalan, kita bisa nge-explore gitu. Jadi di otak kita itu udah pas ngerancang udah macem-macem, "Oh kayaknya ini bisa diterapin di sini," gitu. Jadi kita bakal banyak jalan-jalannya lah gitu. Sebenarnya bukan masalah jalan-jalan doang, karena misalkan, teman-teman semua di rumah atau, anak-anak SMA yang mau masuk jurusan bingung, masuk arsi itu nggak musti tentang gambar kan, Dav. Kayak, eee, bisa juga, "Gimana nih gue mau masuk arsi tapi gue nggak bisa gambar, gue nggak kreatif gini, nggak bisa itu, nggak bisa." Kita bakal belajar itu dari Iya, nol kan, benar benar. karena, di semester 1 kita ada Stupres ya, Iya, studio presentasi itu kan kayak belajar nggaris dari yang pakai penggaris sampai freehand gitu kan. Kita juga bahkan kita belajar, cara nulis apa, huruf. iya, Huruf sama benar. angka teknik kan. Iya. Jadi kita bakal diajarin sih guys. Jadi tenang aja untuk teman-teman semua yang mau masuk, jurusan arsitektur itu tuh bakal diajarin dari nol ya kan, betul kan? Ya, jadi benar yang kata Dewa tadi bilang ya, kalau misalkan di semester awal itu kan kita kurikulumnya juga ngikutin kayak ITB ya, ada TPB, tahap persiapan bersama, terus juga belum masuk ke Stupa. Mungkin kalau misalkan di univ lain yang ada arsitektur itu udah di semester 1 udah masuk Stupa 1 kayak gitu, tapi kita belum. Di sini namanya teknik presentasi atau tekpres. Nah, itu kita diajarin kayak ngearsir bangunan, ngarsir gambar gitu kan. Terus yang tadi dibilangin kayak, apa namanya, huruf teknik kayak gitu. Nah itu tuh gunanya untuk, suatu awal perkenalan lah sama arsitektur itu apa aja sih kayak gitu, bakal belajar apa aja sih gitu. Jadi orang-orang yang kayak gua misalnya yang tadi background-nya pondok, terus ada SMA, sama yang SMK ini kan beda-beda tuh. Yang SMK pasti udah ngejurus ke arsitektur kalau enggak bangunan gitu ya, teknik bangunan. Nah, itu tuh kita bisa belajar sama-sama lagi di situ. Tentu, perkuliahan di formal di kampus itu masih kurang. Jadi kita juga yang dari kayak gua dari pondok, dari SMA itu harus sadar diri untuk belajar ke teman-teman yang udah, apa namanya, udah bisa lah kayak gitu. Harus lebih ekstra Iya sebenarnya benar. ya, tapi ya itu jangan takut karena bakal diajarin dari nol. Berarti kalau orang-orang nanya, "Apa sih hal menarik yang
ada di arsitektur, belajar tentang seputar arsitektur, berarti jawabannya kalau gue pribadi studio. Studio. Itu tuh bener-bener kayak, hah, 6 SKS, bahkan kita studio presentasi aja itu 4 langsung kan, 4 apa 5? Studio 4, presentasi itu 4 ya? 5? 5 kalau Oh nggak salah. iya 5, terus kayak, wow, satu mata kuliah 5, bisa nggak ya gua? Ternyata dengan berjalannya waktu ya bisa-bisa aja karena diajarin dari awal gitu kan. Lu juga tadi ngebahas tentang studio presiden. Kita itu mungkin teman-teman belum tahu kalau misalkan kita mulai ngerancangnya itu di semester berapa sih Kak, Bang? Itu tuh di semester berapa kira-kira? Kalau misalkan ngerancang itu sebenarnya kalau untuk rumah tinggal itu tuh di semester 3 ya. Kalau misalkan semester 2 itu udah masuk perancangan juga. Mungkin setiap zaman bakalan beda-beda Berubah gitu ya. ya, nyesuaiin nanti. Nah, itu tuh kalau di Studas itu di semester 2 gua dulu itu ngedesain apa ya Kamar nggak namanya? sih? Kamar sama Kamar, terus juga ada lagi student meeting point ya? iya, meeting point gitu. Jadi itu udah masuk ke perancangan yang di semester 1 kita bareng-bareng nih kayak ngegambar, masih manual, Ngegaris, garis gitu kan untuk ngenalin istilahnya ngeluasin tangan tangan. kita lah buat kita ini bakal ketemu pensil, bakal ketemu penghapus, penggaris gitu. Jadi kita diajarin bareng-bareng tuh kayak gitu nyampe di Studas ya di semester 2 itu ketemu perancangannya, itu masih manual gitu. Oh berarti, teman-teman semua di sini harus tahu kalau kita misalkan belajar manual dan apa itu namanya? Digital, Digital. jadi manual dan digital Berarti gitu. kita harus tahu basic-nya dulu, tangannya harus Ya, diluasin dulu ya, benar. oke. Kita bakal masuk ke pertanyaan lebih serius nih, Dap, Apa tuh? tentang himpunan. Oke. Oke, kira-kira lo bisa nggak sih ngasih tahu teman-teman semua apa sih himpunan ARSI? Ada nggak sih sebenarnya? Boleh diceritain nggak? Oke, kalau misalkan teman-teman di sini, himpunan itu tuh kalau di arsitektur namanya Himars Warna Pada ITERA ya. Kalau misalkan kepanjangannya Himars itu dari Himpunan Mahasiswa Arsitektur, Warna Pada itu namanya, yang artinya rumah emas gitu. Nah, kalau teman-teman di sini himpunan ini nih berjalan seiringan dengan prodi gitu. Kita di sini saling melengkapi lah gitu. Saling membutuhkan satu sama lain kayak gitu. Mungkin kalau di prodi akademiknya, tapi kalau ranah himpunan itu ya bisa dibilang seneng-senengnya lah. Mungkin kalau misalkan teman-teman penat gitu kan di akademik kalau kita belajar ngerancang itu kan pasti penat ya. Kita juga butuh senang-senang kayak Ya gitu kan. betul. Nah, di himpunan ini dijadiin wadah untuk senang-senang gitu. Nah, makanya Himars itu namanya Suwarna Pada yang artinya rumah emas. Rumah lah buat orang-orang eh nyampein kreativitas segala macemnya kayak gitu. Lo sendiri kan menjabat sebagai ketua himpunan periode 2024 Periode 2020. Berarti 2024 2025. berarti selama setahun ke depan lo yang bakal megang Himarsona pada Iya. sendiri. Kira-kira apa sih alasan terkuat yang membuat diri lo kayak, wah gue harus jadi ketua himpunan nih? Ada nggak? Oke, mungkin sedikit cerita ya teman-teman semua. Kayak rencana gua buat nyalonin sebagai ketua himpunan itu tuh udah lama banget gitu. Malah dari 1 tahun sebelum pemilihan ketua himpunan. Jadi gue itu udah nyuri-nyuri star lah kayak gitu. Jadi ini sedikit cerita juga nih. Kalau misalkan dulu itu malah gue pas masuk kuliah kan tadi tuh gue bilang latar belakang gue pondok. Jadi kayak pondok itu dikekang gitu loh. Jadi kayak nggak bebas lah. Jadi pas gue pengen masuk ke dunia perkuliahan gue justru pengen bebas dong gitu kan. Jadi kayak gue pengen setelah kuliah nongkrong lah gitu Ya, ya. ya. Kan gue nggak ngerasain kayak gitu atau Asrama ya apalah. kebetulan ya. Iya betul, asrama kalau dulu kan. Terus gue juga males lah ketemu organisasi lagi, mungkin di pondok udah banyak banget Udah cukup organisasinya, udah gitu ya. cukup gitu kan. Terus akhirnya sampai suatu suatu apa namanya, Momen. suatu momen nih, itu tuh dibukalah oprek kepanitiaan pertama di angkatan gua, yaitu Arion waktu itu. Orion, oke. Arion. Jadi waktu itu dibuka
terus gue nyalonin sebagai kepala divisi operasional. Jadi waktu gue nyalonin pasti teman-teman yang lain yang mungkin udah aktif nih sama teman-teman yang lainnya gitu di angkatan, agak kaget ngelihat gue, "Ini siapa?" gitu, Iya "Kok iya. gue baru lihat?" gitu, "Ini udah semester berapa kok gue baru lihat?" Ini ya orang karena kemana aja tiba-tiba iya jadi benar kayak Kadif gitu, OP gitu tiba-tiba ya? jadi kadif Iya. gitu kan. Nah di situ kan gue juga apa ya, agak, eee, ya belum tahu aja nih Iya orang ini iya gitu iya. kan, ya gue buktiin dong akhirnya. Setelah gue Betul. buktiin, eee, ya gue buktiin kan akhirnya gitu. Gue buktiin dengan pengalaman-pengalaman gue di SMA gitu kan, manage gimana cara manage, Waktu gitu ya? waktu, kegiatan segala macamnya gitu. Sampai akhirnya yang bikin gua, apa ya istilahnya, eee, apa namanya, seneng gitu ya, jadi apresiasi buat gua waktu itu ada evaluasi setelah kegiatan Ya itu. itu pasti kan Iya ada benar, jadi setiap kegiatan di himpunan itu pasti bakal ada evaluasi supaya, kegiatan-kegiatan lainnya bisa belajar gitu dari kegiatan sebelumnya gitu, jadi lebih baik. Jadi ada evaluasi, habis itu, eee, yang lainnya dieval tapi gue diapresiasi semua kayak gitu. Jadi kan di sini kayak ngebangun jiwa gue, wih akhirnya gue bisa ngebuktiin kan gitu. Jadi di jenjang itu akhirnya gue juga, dipandang kan sama teman-teman yang lain karena gue bisa ngebuktiin ya, akhirnya gue udah kecipratan nih di organisasi ya mau nggak mau terjun langsung aja gitu kan sekalian. Nah terjun langsung, ya gue langsung ikut banyak kepanitiaan lah di himpunan ya khususnya, di himpunan ikut kepanitiaan-kepanitiaan sampai, kepanitiaan terus kayaknya harus, ngeloncat nih ke jenjang yang lebih tinggi, gimana ya kalau ketua himpunan. Di situ gue udah siapin, mantesin dirilah untuk naik ketua himpunan kayak gitu. Yang alhamdulillahnya waktu pemilihan kemarin ya diamanahin sama teman-teman sama masa arsitektur gitu untuk menjabat sebagai ketua himpunan kayak gitu. Selamat ya, Iya, Dat. Jadi, makasih Del. eee, tadi lu tempat nyinggung tentang Arion. Kira-kira lo bisa ngasih tahu nggak sih ke teman-teman semua, apa aja event-event yang ada di arsitektur sendiri? Karena nggak mungkin setahun ke depan kita biasa-biasa aja ngejalanin kayak biasa aja kan. Pasti ada yang lo bilang kepanitiaan-kepanitiaan di Ars kan banyak kan. Lo bisa kasih tahu nggak sih ke teman-teman semua kayak ada apa aja sih yang menarik di arsitektur? Event-event apa sih yang kalian harus datengin atau harus ikut deh minimal kepanitiaannya, ada nggak sih? Kalau misalkan ngebahas kepanitiaan atau acara-acara yang khususnya di himpunan ya, itu banyak banget gitu kan. Terus, ini cerita juga nih, cerita lagi ya. Mungkin nggak Boleh. apa-apa ya banyak cerita. Nggak apa-apa, kita ngobrol biasa aja, santai. Jadi kenapa gue juga bangga ya khususnya sama arsitektur, waktu itu gue sempet nongkrong sama beberapa prodi lah teman-teman. Tiba-tiba ada suatu cutting dari program studi lain, itu nyamperin ditanyain tuh satu-satu, "Kamu dari mana? Kamu dari mana? Kamu dari mana?" gitu. Pas gua jawab, "Dari arsitektur, Bang." Tiba-tiba, si cutting ini bilang kayak gitu, "Arsitektur? Ih keren apa, ih keren-keren loh acaranya di situ." Kan gimana kita nggak bangga gitu ya, kita tiba-tiba orang asing kenal sama prodi kita langsung dibilang kayak gitu. Nah itu tuh yang jadi kayak daya tarik gua juga buat kayak pengen ngembangin lebih jauh lah di himpunan itu. Nah terus kalau misalkan event itu banyak banget ya. Mungkin kalau misalkan event-event besarnya itu kayak Aurora, Rupa Karsa, itu ada Agalia dan Nusantara. Ini yang besar-besarnya loh ya secara gambaran umum gitu. Kalau misalkan kayak yang kecil-kecilnya lebih banyak lagi gitu. Eee, gue kan juga arsitektur ya, Heeh, Mas, jadi, iya. gue juga bisa ngejelasin kalau misalkan, di ternyata kepanitiaan pertama kita itu pemilihan ketua Oh angkatan. malah pemilihan ketua Iya, ketua angkatan ya? angkatan. Nah, abis itu tuh kita ke Arion. Arion itu, eee, Inagur. Inaugurasi. Ya, jadi kita panitia Inagur Heeh, kan. Terus kita juga ada Aten. Aten. Aten itu kita Aten itu kita makrab untuk, adik-adik bawah kita. Jadi kalau misalkan Arion kita jadi panitia nih untuk, ngerayain kelulusan kaderisasi lah, inaugurasi dari, abang-abang kita gitu kan, kita persembahannya lewat kepanitiaan itu. Waktu di Aten itu di masa kaderisasi kita bikin kepanitiaan juga, ini untuk adik di bawahnya gitu.
Kita juga tadi ada Aurora sama Rupa Karsa. Kalau Aurora Iya, sendiri itu betul. gimana? Kalau Aurora itu arsitektur lokakarya ya. Jadi event ini nih ada lomba-lomba. Salah satunya itu ada sketsa sama fotografi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya minat nih sama sketsa atau fotografi, terus pengen iseng-iseng aja lah, modal iseng-iseng, pengen iseng lah pengen dilombain Siapa gitu tahu kan. menang Siapa tahu ya. menang kan dapat hadiahnya lumayan gitu. Nah, Lumayan. itu untuk arsitektur lokakarya. Juga kita ngedatengin arsitek-arsitek ternama biasanya gitu. Kalau enggak salah satu sivitas dari arsitektur lah gitu. Oh, berarti webinar juga Iya, ya. benar kayak gitu. Kalau Rupa Karsa sendiri Kalau Rupa Karsa itu ruang pajang karya arsitektur ITERA. Nah, kalau Rupa Karsa ini jadi seluruh karya-karya mahasiswa arsitektur itu bakal dipajangin di oh suatu event. pameran ya. Benar, itu pameran Oke. arsitektur kayak Terus gitu. juga ada Agalia. Agalia. Jadi kalau misalkan tadi udah bilang Aurora, terus Rupa Karsa, nggak afdol kalau nggak ngomongin Agalia, karena Betul. ini satu rangkaian kegiatan Disnatalis Himars Warna Pada gitu. Kalau misalkan si Agalianya nih eh, Malam Puncak malam puncaknya gitu ada award-awardnya lah gitu. Kalau misalkan di mahasiswa ITERA itu misalkan ada mahasiswa apa ya berprestasi. berprestasi, contohnya terus apa lagi Terus ada terhumble gitu iya ya, ada gitu-gitu kayak pokoknya gitu lah ada. pokoknya, itu award-award untuk mahasiswa di Dan selama gak satu cuma tahun. mahasiswa ya, Iya benar, ada buat dosen buat juga. dosen, buat Tendik, alumni iya kayak betul gitu, betul buat betul. tendik, jadi itu malam puncaknya gitu kalau Terus Agalia. abis Agalia kita ada Nusantara. Betul, kita ada Nusantara. Nusantara itu suatu event ekskursi ya, ekskursi dari Himars Warna Pada. Jadi kita ini ngejelajahin nih arsitektur-arsitektur vernakular yang ada di Indonesia. Jadi setiap tahunnya kita pindah. Kalau misalkan Nusantara pertama itu di Lampung Barat, terus Nusantara keduanya itu di Riau, Nusantara ketiganya itu di Padang ya. Padang, di Mentawai Oh kemarin, di ya, Mentawai, dan insya Allah nanti Nusantara keempat ini bakal di Anak Gun- Gunung Kerinci di gitu, di Jambi. Jambi, benar. Wah, gimana kira-kira berarti ada ekspedisinya gitu Iya ya? benar, kita Oh, bakal ekspedisi, nanti kan itu ada opreknya nih buat teman-teman mahasiswa arsitektur ya khususnya, itu bakal ada oprek untuk ekspedisinya, jadi kita langsung benar-benar neliti gitu, neliti ke daerah-daerah yang bakal kita tuju gitu. Nah jadi itu bakal seru banget, gue juga nyesel waktu itu nggak ikut ekspedisi kan ya, benar-benar nyesel kalau misalkan mungkin gua kayak BPA biasa pengen ikut lagi gitu di tahun ini, tapi kan nggak bisa gitu iya karena iya gue iya. juga megang yang ada di Lampung gitu ya, Betul betul. kegiatan-kegiatan lain itu seru banget kalau misalkan ngedengar teman-teman yang lain cerita nih habis ekspedisi itu, benar-benar kalau misalkan KKN eh, kegiatannya itu bisa berkesan, ini juga benar-benar bisa Lebih ya, karena lebih kita karena nyari arsitektur iya, vernakularnya itu arsitektur ya. vernakular, jadi kan kayak ada sudut pandang baru nih, arsitek tuh nggak harus serba modern gitu kan. Betul. Tapi kita di sini terjun ke masyarakat, kita ngelihat nih bangunan ini kok bisa kebentuk dari pola hidup masyarakat gitu, dari perilakunya. Jadi kayak kebentuk, contoh kayak misalkan di Lampung Barat rumah panggung gitu, kok bisa sih kebentuk rumah panggung ini, kenapa dia tinggi-tinggi gitu, dari kayak gitu sih. Jadi arsitektur vernakular itu yang kebentuk dari pola hidupnya kayak gitu. Berarti kalau Nusantara sendiri itu tuh ada ekspedisinya Ya, sama ada itu ada pamerannya. ekspedisi. Jadi di libur semester genap ya, di semester genap itu kita oprek ekspedisi. Jadi ada tim ekspedisinya dari mahasiswa arsitektur ITERA itu yang langsung terjun ke lapangannya, nyari data, terus juga bersosialisasi langsung sama masyarakat kan untuk nyari sejarahnya atau gimana sih arsitektur vernakular ini kebentuk kayak gitu. Nah, terus juga dari situ kita ada pamerannya. Jadi udah disiapin tuh tim-timnya, divisi-divisinya, ada yang ngurusin pameran, juga ada ngurusin acara. Jadi di pameran itu kita bakal mamerin prototype. Jadi prototype dari si vernakular ini bangunannya dipamerin, terus ada foto-foto selama ekspedisi, ada ngebedah buku sama ngebedah film gitu. Oh, berarti kita buat buku dan film Bener, juga kita yang itu bakal dipamerin ya di bener. pameran Di Nusantara itu pameran Nusantara sendiri. kita bakal ngebedah buku sama film itu. Jadi kalau misalkan teman-teman
penasaran nih sama Nusantara, itu tuh bisa dilihat di YouTube Himars Wanapada itu ada. Jadi Nusantara dari 1 sampai 3 yang kemarin gitu. Wah, berarti bukunya itu diperjualbelikan? Bener, jadi itu Wah, diperjualbelikan kalau misalkan temen-temen nih tertarik sama arsitektur vernakular yang gue bilang tadi, itu bisa beli ya nanti bisa bisa bisa. dari mungkin di webnya Himars itu ada, nanti bisa ngehubungin ke nomor yang di situ untuk ada mungkin ada dari teman-teman yang mau mesen. Oke, menarik menarik. Dari semua itu ternyata event-event yang di arsitektur itu menarik semua ya. Iya benar. Betul betul. Kalian harus ikutin sih. Yang kata gue tadi, kenapa gue juga bisa bangga sama Himar sendiri dari hal-hal basic lah, hal-hal kecil yang mungkin gue juga kaget gitu. Dari kayak tadi yang nongkrong sama banyak prodi cerita sharing ini itu, tiba-tiba ada yang nyeletuk, ih Arsi kegiatannya keren-keren gitu, atau acaranya bagus-bagus gitu. Itu tuh jadi daya tarik sendiri lah buat kita. Jadi kita juga harus bangga sebagai mahasiswa arsitektur kayak gitu. Oke, mungkin apa nih harapan ke depan lo untuk Himars Warnapada ITERA sendiri? Kalau harapan gua untuk Himars pasti banyak banget ya kalau dijelasin perinci. Tapi kalau misalkan secara general gua eh, pasti pengen dan semua orang pengen Himars selalu dan makin jaya selalu gitu. Kita nggak usah terlalu ngikutin himpunan lain atau ngikutin ngikut-ngikut lah gitu istilahnya ya untuk ngebesarin ngebesarin himpunan kita. Tapi kita punya karakteristik sendiri di situ yang kita harus besarin gitu. Kita jangan mau jadi plagiator, tapi kita harus jadi motivator untuk himpunan-himpunan yang lain gitu, atau bahkan himpunan-himpunan baru yang masih berkembang gitu. Kita yang jadi role modelnya gitulah kayak gitu. Semoga ya, amin ya. Pertanyaan terakhir, Dav. Untuk sebelum kita closing podcast kita kali ini, apa pesan untuk mungkin teman-teman semua yang udah join? Mungkin kita udah ada mahasiswa baru ya yang udah Iya join ya. benar. Selamat tepuk tangan dulu dong semua. Jadi apa pesan untuk maba arsitektur yang alhamdulillah udah masuk pada tahun ini? Buat teman-teman semua, yang tadi gue bilang khususnya karena di sini gue sebagai ketua himpunan ya, di ranahnya organisasi yang berkesinambungan dengan program studi ya, tadi gue saling ngelengkapin. Di sini kita menjadi wadah gitu buat teman-teman semua. Jangan apa ya, jangan terlalu ngedengerin Stereotip. stereotype orang-orang kalau misalkan ini kegiatan nggak penting atau segala macam. Itu balik lagi ke kalian semua gitu, semua berawal dari niat kalian. Kalau misalkan kalian cuma ikut-ikutan ya kalian nggak bakal dapat apa-apa, tapi kalau udah disediain wadah gitu kan, kalian tinggal nikmatin di situ, tinggal nyari di situ apapun yang kalian mau, kalian juga bisa dapat lebih banyak gitu. Jadi di ranahnya himpunan ini banyak banget event-eventnya, banyak banget yang mungkin bisa jadi modal kalian nanti ketika kita langsung ngejalanin nih di keprofesian kita kayak gitu. Jadi karena eh, kegiatan-kegiatan arsitektur itu bukan cuman kegiatan akademis yang ada di perkuliahan-perkuliahan aja, tapi kita bisa belajar dari manapun dan sama siapapun gitu, khususnya di himpunan ini kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman jangan takut buat khususnya kenalan sama kakak tingkatnya nanti masuk himpunan gitu, atau ngerasa ribet. Gue dulu stereotipnya kayak gitu, gue masuk himpunan banyak cutting gitu kan, gitu. Gue nggak mau direpotin segala macam, ternyata enggak gitu. Kenalan sama mereka justru ngebuka wawasan baru untuk kalian gitu, apalagi kalau ketika kalian udah terjun langsung ke dalamnya ikut kepanitiaan, itu bakal jadi pengalaman berharga banget yang bisa menjadi modal kalian untuk kedepannya nanti kayak gitu. Karena masuk kuliah itu nggak hanya cuman akademik, karena Betul, relasi itu juga relasi penting juga ya. penting gitu. Dan itu ya didapetin dari kita kenalan, kita sekedar ngobrol kan, kita kenal dia, nanti kita itu nggak bakalan tahu gitu kedepannya kita bakal jadi apa dan kita jadi siapa gitu. Bisa jadi orang yang teman kita ajak ngobrol ini jadi bos kita gitu, atau bahkan bisa jadi kita yang jadi bosnya gitu. Kita itu saling apa ya, membutuhkan lah nanti gitu. Jadi jangan takut gitu untuk bersosialisasi khususnya di dalam himpunan, karena itu yang bisa ngebuka peluang kita juga gitu untuk relasi ke depannya kayak gitu. Oke, Dav, thank you so much Oke, udah mau datang makasih di juga Dew. pondasi pertama kita. Untuk mungkin teman-teman mungkin bisa komen di bawah siapa lagi bintang tamu yang mau kita
kita undang di podcast ini. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye.